Jadi pesannya itu gunakan aplikasi sebijak mungkin gitu. Jadi kita butuhnya apa beli. Amplop. Iya kan? Oke. Bang udah ngalamin nggak? Ngalamin. Pakai amplop kan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya? Kalau dilihat dari situasi sekarang mungkin lagi pusing-pusingnya karena lagi ngalamin UAS ya. Tapi nanti kita ajak ngobrol santai-santai nih terkait perbankan. Tapi tunggu. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya generasi Z seperti saya untuk ngobrol-ngobrol santai aja. Tanpa nunggu lama-lama, mari kita sambut teman-teman saya. Cekidot. Hai guys. Oke, ini saya sudah bersama teman-teman saya. Dengan saya Ajeng Molis Gianti, Saya Rizdawan. Saya Nini Tumanggor, saya Indah Sike, saya Yunika. Saya William Jalani. Gimana nih kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau aku juga baik sih, tapi karena lagi UAS ya sedikit pusing. Sebenarnya pusingnya bukan karena UAS sih, tapi karena bayaran. Sama, tapi nanti kita bahas itu mungkin di belakang aja ya. Ya, boleh. Oke. Jadi di sini aku udah bawa sebuah tema untuk pengobrolan santai-santai kita ini tentang perbankan nih. Gimana ya? Di sini saya mau mengulas tentang apa yang ada di pikiran kalian tentang perbankan di era globalisasi seperti ini. Mungkin kalau dari zaman dulu sampai sekarang mungkin ada perbedaan sedikit terkait perbankan kan. Jadi gimana nih menurut Bang Udin? Nah, jadi di era globalisasi saat ini perbankan itu sangat berpengaruh sekali itu bagi kehidupan kita ya, bagi kehidupan sehari-hari. Mau apapun itu melibatkan transaksinya pakai bank gitu. Mau di daerah, mau di kota, mau di mana saja itu pengaruhnya sangat besar sekali. Nah, globalisasi ini telah membuka pintu bagi bank gitu untuk beroperasi di berbagai negara dan untuk membuka pasar secara luas gitu, secara internasional. Nah, industri perbankan ini mengalami tantangan yang sangat kompleks dan peluangnya juga kompleks gitu. Nah, entah itu dari persaingan, entah itu dari peraturan, regulasi, semuanya sangat kompleks. Nah, tentunya ini harus punya strategi. Strateginya itu yang cepat dan tepat gitu, yang relevan dengan keadaan bank yang sekarang itu, agar tetap mempunyai resiko bisnis yang bisa di-manage gitu. Nah, terutama dengan planning bisnisnya gitu. Oke. Jadi tadi kan abang sedikit menyinggung terkait planning bisnis ya bang ya? Iya. Kalau planning bisnis itu gimana? Nah, jadi planning bisnisnya itu ada namanya RPN itu. RPN itu Risk Priority Number. Nah, yang pertama RPN itu kalau terjadi sangat sekali gitu. Yang kedua, kita itu harus cek occurrence-nya. Occurrence-nya itu seberapa sering dia terjadi. Nah, dan yang ketiga, kita harus terus melihat gitu, seberapa mana mendeteksi resikonya itu sampai mana sih gitu. Misalnya Bang Ari nih ya, Bang Ari punya bisnis. Nah, bisnis Bang Ari itu nggak punya SOP, nggak punya KPI. Nah, untuk mendeteksi bisnis tersebut yang nggak bisa gitu, agak sulit gitu karena nggak punya standarnya. Nah, untuk daripada itu ini sangat penting sekali ya, manage resiko bisnis ini. Oke. Kalau tadi kan masih secara umum nih. Iya. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Coba siapa yang mau menjelaskan? Ya, saya akan coba menjelaskan. Kalau menurut saya sih, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem dual banking, di mana terletak di biaya profesional dan biaya bank syariah. Dan salah satunya juga bank syariah sudah menganut bank konvensional seperti Bank Syariah, Mandiri Syariah, BCA Syariah, bahkan bank-bank lainnya. Udah banyak ya. Dan sistem ini juga dianut pada tahun 1983 kalau nggak salah. Nah,
Sistem perbankan sendiri telah menjadi perbankan nasional yang telah diterima dikendalikan di Bank Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan untuk adanya simpang siur antara bank satu dengan bank yang lain juga. Nah, hal tersebut disebabkan karena bank syariah ini karena pertama atau bisa disebutkan karena baru muncul ya diterapkan di Indonesia. Ya. Nah kalau itu kan di Indonesia ya, kalau secara internasional itu gimana sih Kak? Oh, kalau secara internasional ada 6 ya. Yang pertama itu globalisasi ini mempengaruhi industri perbankan dan perbankan juga harus siap menghadapi tantangan di pasar global. Nah, yang kedua itu peran bank syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin besar kepercayaannya terhadap masyarakat, maka bank syariah juga semakin bisa memperkuatnya dengan hukum syariah. Nah, yang ketiga itu tren teknologi ini bisa digunakan untuk menjadi fokus industri untuk meningkatkan pasar internasional juga. Dan yang keempat itu industri perbankan dapat memanfaatkan tren teknologi digital untuk meningkatkan layanan, menjangkau dan lebih mendapat lebih banyak nasabah. Dan yang kelima itu munculnya masyarakat ekonomi ASEAN di MEA yang 2015 yang pasar global menuntut perbankan untuk memperkualitaskan kapabilitas yang mempersiapkan diri untuk persaingan global. Nah, yang keenam itu ketidakstabilan perekonomian dunia di era globalisasi saat ini menjadi tantangan di industri perbankan. Oke, kalau untuk kendalanya di situasi internasional dan Indonesia sendiri tuh bagaimana? Ataukah sama atau beda gitu loh? Kan tadi kan ada perbedaan kan ya, ada di antara di Indonesia sama di Indonesia. Itu tuh kalau untuk problemnya, untuk kendalanya itu sama nggak sih? Kalau menurut saya sih sama ya. Yang pertama tuh tingkat ketidakpastian yang melekat pada beberapa risiko membuat kita itu sulit untuk memprediksi ataupun mengukur dampak yang akan terjadi nantinya. Ketidakpastian ini juga dapat mempengaruhi kita dalam keputusan yang diambil dalam manajemen risiko tersebut. Untuk yang kedua, melakukan analisis risiko yang akurat. Data yang memadai itu sangat kita perlu ini, namun seringkali sulit untuk mendapatkan data yang akurat tersebut. Kurangnya data yang dapat memadai dapat menghambat kita dalam organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang efektif. Selanjutnya yaitu koordinasi dan komunikasi antar unit bisnis atau divisi. Itu juga menjadi salah satu tantangannya ya, terutama ketika masing-masing unit tuh memiliki resiko yang unik ataupun berbeda gitu kan. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko yang berhasil memerlukan komitmen yang kuat dan tingkat manajemen yang puncak. Jika manajemen tidak sepenuhnya mendukung ataupun mendorong penerapan manajemen risiko, maka implementasi yang efektif mungkin sulit tercapai untuk suatu organisasi tersebut. Terus yang terakhir, manajemen risiko yang baik sangat diperlukan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya ataupun menerapkan pendekatan manajemen risiko yang efektif mungkin menjadi lebih sulit gitu. Tapi saya sendiri sih masih agak samar ya terkait manajemen risiko tersebut. Apa bisa? Bisa. Bisa sih. Bisa kali. Gini. Oke. Saya mau nambahin untuk jawaban dari Kak Yunika. Menawarkan sistem perbankan itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia BI atau BI ya, menyiapkan sistem perbankan untuk mencegah terjadinya krisis sistem keuangan di sektor perbankan. Yang satu resikonya itu satu resiko manajemen, berarti pengelolaan dan pengendalian kargo terkait dapat terespons pada berbagai risiko seperti bank resiko kredit, yang kedua resiko pasar, yang ketiga itu resiko likuiditas, dan yang keempat tuh resiko operasional. Dengan manajemen resiko yang baik, bank dapat mengurangi potensi resiko. Jadi untuk tujuannya dari manajemen risiko itu adalah untuk memitigasi risiko yang memiliki sejumlah manfaat, termasuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang risiko itu. Kalau dari tadi kan kita udah ngebahas nih tentang terkait perbankan yang Indonesia. Kalau nggak salah, aku pernah baca di
sebuah internet gitu tentang apa sih risiko perbankan yang ada di Indonesia, karena kan banyak banget problem sekarang ini kayak pinjol nggak bayar segala macam kan, banyak kayak yang kita minjem uang nih ke bank tapi banyak yang nyeleneh nggak bayar gitu kan, udah banyak ya sekarang ya. Nah dari situ mau nggak mau kita harus belajar dan harus memprotektifkan perbankan yang ada di Indonesia itu dengan cara kayak misalkan ada nasabah yang mau minjem uang, harus kita tuh lihat dulu nih identitas orang tersebut tuh bagaimana gitu, karena ya dampaknya banyak sekali, sangat merugikan kita juga kan, misalnya merugikan apa ya kayak orang-orang yang pada nabung gitu kan, karena uangnya kepake nggak kebayar lagi, nggak balik lagi gitu kan. Nah kita tuh harus cari dulu nih identitas orang tersebut tuh gimana, entah itu kerjaannya kayak pendapatan setiap bulannya segini gitu, nanti baru dikasih limit yang ini, karena dari situ tuh kayak kan apa ya kayak dari situ tuh kita udah tahu nih, orang tersebut bisa nih bayar dengan lancar gitu setiap bulannya segala macam kan. Terus karena sekarang juga kan ada kayak apa ya penilaian terdahulu terhadap nama-nama yang ada di slip OJK. Jadi setiap orang yang tidak bayar atau melanggar peraturan yang setelah dibuat gitu, nama kita tuh pasti bakal tercoret di slip OJK gitu kan. Sebenarnya banyak sih sekarang tuh kayak problem-problem seperti itu. Mungkin kalian juga nggak awam lah tentang hal itu gitu. Iya nggak sih, kayak pinjol nggak pada bayar kayak gitu. Apalagi sekarang kan namanya pinjol itu suatu hal yang mempermudah masyarakat, emang mempermudah masyarakat gitu, kayak kita butuh untuk bisnis. Mungkin kalau di bank itu terlalu ribet persyaratannya, jadi kayak dipermudah sama pinjol, entah apapun itulah, ada yang legal dan ilegal gitu. Tapi dari mudahnya tersebut banyak banget orang-orang yang nyeleneh gitu kan, kayak ya udah karena gue nggak ketemu nih langsung sama tatap muka sama orangnya yang minjemin ini gitu kan, karena lewat aplikasi gitu kan. Terus kayak terlalu mudah persyaratannya, entah itu kayak apa ya, foto KTP sama diri sendiri doang gitu kan. Jadi kayak dari situ tuh super duper banyak banget problem yang ngerugiin banget nggak sih? Iya kan ya. Makanya dari gitu tuh kita ya harus lebih apa ya, ngasih sosialisasi gitu ke Indonesia kalau misalkan sangat membantu, tetapi ya itu harus identitasnya tuh benar-benar gitu biar nggak merugiin masyarakat gitu loh. Iya nggak? Iya. Guys, jadi kalian kalau misalkan aus apa gimana nggak apa-apa, minum aja. Capek kan? Ya udah nggak apa-apa, minum aja. Santai minum aja nggak apa-apa. Ya boleh minum aja, sok. Minum. Nggak apa-apa, beneran ini nggak beneran nih. Minum aja nggak apa-apa, santai kan, kita juga kan ngobrol santai kan gitu. Jadi udah bangun deh kalau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah. Capek juga ya. Di kafe ini enak banget minumannya, yakin. Ini kafe udah harus murah, kita enak lagi minumannya. Ya ini tuh Bener. jadi suatu apa ya? Suatu tempat yang menjadikan banyak banget momen keluh kesah kita terkait belajar Manajemen risiko. jadi base camp ya. Pokoknya Iya, jadi base camp kita ini banget bagus pokoknya. sekali, Ya, pokoknya bener. kalian teman-teman yang mau belajar ataupun apa di sinilah Sangat tempatnya di recommended, kafe di coy. Purwokerto. Nyaman banget coy, nyaman banget. Harganya terjangkau, tempatnya strategis. Minumannya enak lagi. Satu guys, karena kan kita mahasiswa sambil kerja, pasti punya waktu luangnya malam kan. Ya. Ini tuh kafe yang 24 jam buka. Sumpah, Ya, kita betul. pernah kan kerja kelompok di sini sampai jam 12 malam. Ini tuh masih buka, masih nungguin si teteh-tetehnya tuh super duper baik banget. Recommended pokoknya deh. Nggak ada obat pokoknya. Oke, dari tadi nih kita Ya. kan banyak banget ya kita perbincangan tentang perbankan nih. Coba dong ambil satu perusahaan gitu yang kita sebutin aja apa samarin aja nih namanya, nama Lebih perusahaan. samarin aja nih. Samarin aja ya. Ya, ambil deh salah satu perusahaan perbankan yang ada di Indonesia gitu. Gimana sih strateginya gitu loh. Coba siapa yang mau ini nih? Dari kami Ya udah, boleh. Baik, dalam menghadapi persaingan pada industri perbankan di Indonesia itu tentunya
utama, seperti untuk menjadi A dominan multi spesialis ke bank X. Nah, untuk itu mengimplementasikan strategi utama perusahaan itu pada tingkat bisnis diformulasikan strategi kepada tiap-tiap unit bisnis yang ada, sehingga setiap unit bisnis itu fokus pada tujuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, kemudian tingkatan unit bisnis itu dimulai dari pembentukan proses alur dan strukturnya. Nah, untuk menguatkan pemahaman karyawan dalam budaya kerja dan juga pelaksanaan budaya manajemen. Terus maksudnya manajemen sumber daya, terus pelaksanaan pengendalian manajemen melalui pengaturan tujuan di setiap tahunnya juga, dan kemudian pengukuran kinerja melalui key performance indicator. Nah, hasil dari itu semua akan diimplementasikan. Oke. Baik, kalau yang terakhir nih ya, yang terakhir apa gimana nih? Apa masih betah buat ngobrol? Guys, maaf ya, aku haus banget. Aku minum dulu. Maaf ya. Maaf ya, agak ini ya. Maafin. Biar agak lebih bersih. Maaf dong, sebelah dulu deh. Enak banget. Enak. Mantap. Jadi gimana nih Kak Ajeng? Terakhir nih, kalau perubahan perbankan di Indonesia dari zaman dulu, maksudnya dari zaman-zaman sebelumnya sampai sekarang di era globalisasi, gimana kamu? Ya. Jadi dari zaman dulu sampai dari zaman sekarang, jadi di era globalisasi saat ini keberadaan bank asing di Indonesia itu meningkat secara signifikan. Oke. Nah, kalau bisnis internasional ini mendirikan cabangnya itu bisa di berbagai daerah, di berbagai tempat, sampai di berbagai pelosok pun kita ada. Contohnya salah satu bank X gitu, kita mau transfer mau apapun gampang. Ada gitu, gampang ya. Nah, terus anak perusahaannya juga itu banyak di mana-mana gitu. Sekarang sudah terakses dan lebih mudah gitu untuk menjangkaunya. Nah, tentunya bank ini dari perusahaan asing ini membawa modal, peraturan dan praktik perbankan global yang maju. Nah, terus perbankan Indonesia juga terus membuka dan memperluas jaringan gitu di setiap masyarakat dan jangkauannya itu sangat luas. Nah, mereka juga meningkatkan aksesibilitas dengan meluncurkan ATM gitu di berbagai daerah dan masyarakat yang lokasinya strategis gitu. Mengembangkan kemitraan dengan pengecer dan pedagang. Contohnya kita sekarang nggak usah ini, contohnya di warung Madura ya kita sekarang ya. Nah, itu dia buka 24 jam dan kita sekarang itu kita bisa transaksi di sana gitu. Iya. Mau beli pulsa, mau transfer bank, mau apapun ada gitu. Dan dia pun nggak kalah gitu, 24 jam loh bukannya gitu. Nah, terus pemerintah Indonesia itu meningkatkan pengaturan dan pengawasannya gitu terkait bank ini. Jadi diawasi oleh siapa? Oleh suatu badan yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK ini dibentuk untuk memantau dan mengawasi terutama di bidang keuangan dan di sektor bidang keuangan lainnya gitu. Gak cuma di perbankan aja. Nah, jadi peraturan yang ketat itu kita harus diikuti untuk melindungi kepentingan nasabah. Nah, jadi nasabahnya itu dilindungi oleh siapa? Oleh OJK tadi. Dan untuk mencegah aktivitas perbankan yang merugikan. Mungkin itu saja. Oke. Kalian capek? Enggak. Mau Kita masih ini. lanjut apa gimana deh? Lanjut Main di sini aja. aja lama-lama. Jadi Kalau gini kita- berarti ya, kayak perubahan perbankan yang ada di Indonesia dari zaman dulu ke zaman sekarang yang kita rasakan aja. Iya. Mungkin kalau yang aku tahu dari zaman bapak mama aku kerja remaja itu kalau gajian itu pakai amplop. Iya kan? Oke. Bang udah ngalamin nggak? Ngalamin. Ngalamin. Pakai amplop kan? Nah, itu kan sangat
kan terlalu banyak, maksudnya Iya. kayak ngatur-ngatur uangnya dulu, ngebagi dulu segala macam kan. Tapi kan kalau sekarang itu udah benar-benar sistem banget nih, jadi kayak sekali klik aja udah langsung sebar, udah pada cair semua gitu. Betul. Itu kan jadi mempermudah gitu kan. Itu sih yang dirasakan. Terus kalau selanjutnya kalau yang dirasakan sama gitu tuh, kita mau butuh uang secepat, maksudnya kayak malam-malam nih kita lagi butuh banget uang, nggak ada cash, bisa ngambil, bisa langsung tarik tunai, iya nggak? Iya. Mungkin kalau dulu, aduh cari dulu banknya yang di mana, belum Iya. tersebar juga nih, di mana di pelosok pun kayak di kampung-kampung aku aja yang masih kebilangnya pedalaman aja tuh, enggak. Kalau sekarang tuh masih udah ada gitu, udah banyak lah gitu, nggak kayak dulu banget yang susah banget harus ke kota, makan waktu juga kan, itu kan yang dirasakan, Iya, ya benar nggak? sekali. Terus nih, aku mau nanya ke kalian, kalau kalian pakai bank apa nih? Untuk tabungan-tabungan yang kayak gitulah, apa? Kalau kerja ya BCA, tapi kalau Sama sih. BRI itu aja sih. BCA. Oh jadi, Rata-rata oh, kita gunanya BCA. oke, jadi antara uang gajian sama nabung tuh apa ya? Iya. Ininya beda. Ya, beda-beda. Oh gitu. Jadi kita harus prioritaskan mana yang untuk gajian dan kita juga harus Benar, bisa benar. memanage Ah, benar, itu benar, dengan benar. baik. Pinter-pinter yang udah kerja lah. Iya. Iya gitu. Ya aku juga pakainya BCA sih karena kan dari kalau yang aku rasain sih, apa gimana? Terserah kalian mau ininya gimana. Kalau yang aku rasain karena BCA itu dibutuhin sama perusahaan aku juga. Yang kedua BCA itu udah banyak banget kayak sekarang di Indomaret ada, di Alfamart ada, ya kan? Jadi Jadi aksesnya itu gampang. nah itu jadi Terus saya harganya juga kecil. Nah, benar, benar. Yang penting itu dia Ah, pas benar. kita lihat itu nggak motong harga. Oke, iya benar-benar. Itu yang paling penting ya. Saldo kosong bisa, Iya, tapi BRI bisa nggak bisa. transfer gitu. Oke, yang BCA ya harus Iya. mendet ya kalau misalkan bank lain. Kalau BCA itu ya 0 ya udah Nol. gitu kan. Kalau BRI minimal 100. Bener. Jadi ya. Mulai dari nol dulu ya Pak gitu. Oh. Benar. Jadi kalian ya pengguna BCA gitu. Iya lah. Sejauh ini masih BCA. Tapi kan ya maksudnya ya di sini kita udah ngerasain uang lah. Ya Iya. di sini pada kerja kan. Ya, Kerja lah. Kerja lah. Apa ya? Aku pengen tahu dong, kasih tips nih buat penonton-penonton kita kayak gimana sih cara memanage uang, karena ada banyak banget yang nanya juga ke aku terkait kayak kok bisa sih kamu kuliah sambil kerja? Kan kayak kita juga generasi sandwich gitu kan. Iya, Kayak betul. jadi tulang punggung keluarga aja, gaya banget. Itu maksudnya kayak kita masih harus kasih ke orang tua juga gitu kan. Itu gimana sih apa ya? Strategi kalian tuh buat ngatur keuangannya tuh coba deh satu-satu deh. Nih, boleh dimulai dari dulu ya. Gimana? Kalau saya ya dari 1 bulan kerja itu kan ada beberapa persen tuh bukan hak kita, ya kan? Nah, itu saya ini dulu apa? Dibagi-bagi. Sisihin dulu ya kan, Oke. karena itu Sisihkan bukan dulu. hak kita kan, itu hak orang lain. Oke. Itu udah saya prioritaskan dulu. Yang kedua baru ke orang tua. Iya, Berarti iya. orang tua saya jatah A gitu. A itu belum termasuk apa kayak kehidupan sehari-hari gitu kan. Itu karena kehidupan sehari-hari kemungkinan kalau kehidupan sehari-hari itu tuh nggak terduga, pengeluaran tak terduga Iya, gitu kan. iya. Pengeluaran darurat atau tidak? Itu masih saya bahas di belakang karena itu tak terduga kan. Untuk sekian persen lagi saya masukin ke rekening lain karena itu tabungan di mana saya nanti akan Takutnya memakai buat itu. ini. Oke. Contohnya memakai itu. Jenazah Yang ketiga, ya tabungan buat ya nikah kan? lah. Iya. Yang Satu-satu. ketiga, Satu-satu. ya kan? Yang ketiga itu ya alhamdulillah, bukannya saya sombong atau gimana ya. Untuk kuliah tahun ini tidak keluar biaya Hebat. Bisa lah buat ini dan Motivasi. apa untuk yang sisanya itu ya kan ada 10% tuh khusus saya buat shopping ke Shopee Flash. Masih ada. Nanti ajak shopping ya kita ya. Masih ada ya lah. Baru nanti sisanya buat pengeluaran juga. Itu sih kalau dari saya tuh. Jadi intinya di setiap menerima gaji tuh dibagi-bagi dulu ya. Ya, dibagi-bagi posnya gitu. Benar. Gitu Pengalaman aja guys. sih dari teman-teman. Oh iya boleh. Kalau Oke, silakan boleh. Anda gimana menurut Anda ini bagus nih? Kandang.
Kalau aku sih ya lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan sih. Misalnya kan kita Benar banget. berbulan itu kan udah tahu dong maksudnya pengeluaran kita apa aja, misalnya biaya kontrakan, lu udah sisihin dong. Iya. Nah kalau emang misalnya gaji lu misalnya gitu, berbulan 6 juta misalnya gitu, nah lu udah tahu uang kuliah kamu berapa, ya udah utamain itu aja dulu, jangan utamain kayak mikirin aku harus kayak gini, nggak usah ngikutin gaya hidup. Benar. Jadi lu utamakan kayak makan dulu, jangan mentingin gaya-gaya daripada makan banyak. Aku seperti itu, tapi aku yakin kita nggak makan seperti itu sih, yang udah dari tanya nggak gitu. Yakin sih. Jadi kalau aku sih karena emang per bulan itu aku udah nyatat pengeluaran aku apa aja, jadi udah tahu kalau aku nanti planningnya ke depan apa aja kayak gitu sih kalau aku. Jadi tabungannya udah emang ada setelahnya udah berapa 10% kayak gitu. Pokoknya lebih besar untuk kebutuhan daripada keinginan sih. Oke, mantap. Sama sih, kalau aku kayak Bang Ginting sama Kak Endang juga, misalnya udah dibagi-bagi gitu. Apa ya? Ya dari awal gajian aku harus bisa manage uang dulu. Yang aku prioritasin sebetulnya aku lebih ke orang tua ya, karena kan aku masih punya tanggungan juga. Jadi kayak kalau aku tuh di ininya kayak misalkan gini, buat kebutuhan aku 20%, buat bayar kuliah 5%, sama aku digituin. Nanti sisanya itu kalau misalkan ada uang sisa baru aku buat diri aku sendiri gitu kan, kayak mau nonton atau segala macam. Terus kan karena aku kan yang ngambil langkah buat kuliah sambil kerja, otomatis banyak banget yang harus aku korbanin gitu. Salah satunya ya kayak waktu, aku nggak bisa nongkrong sana sini sama teman-teman gitu kan, kayak ya buat mungkin kalau misalkan buat nongkrong apa ya, lebih aku bisa nongkrong tapi aku sambil belajar gini, sambil ketemu kerja kelompok gitu kan, nggak bisa kayak ngisiin waktu buat nongkrong bener-bener ketemu temen gitu, nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa, lebih kayak mikir juga ya waktunya, terus uangnya juga, karena kan kalau sekali nongkrong berapa sih gitu. Terus ya dari situ, terus keuangan juga mau nggak mau karena aku ambil langkah ini, otomatis apa yang aku inginin harus digeserin dulu nih buat diutamain buat bayar kuliah. Mau nggak mau sayang banget kalau misalkan aku tuh punya tujuan ya udah aku lulus dulu gitu sih. Sama aja, maksudnya strateginya sama kayak kalian. Kalau dari Mbak Yunita gimana ya, kita belum dengar gimana? Gimana nih? Kayaknya lebih speak aja dia lebih. Iya, kalau Riz sama sih kayak kalian semua lah pokoknya. Apalagi kayak Endang tuh tadi ngutamain kebutuhan daripada keinginan, itu sih kayak penting sih menurut aku. Kayak jangan dikit-dikit check out, dikit-dikit check out. Iya. Jangan dikit-dikit check out padahal gajian masih lama gitu. Dia nggak butuh-butuh banget, tapi kan lucu gitu kan. Pinjol, Ada berita terbaru bahwasanya pay letter itu kan awal mulanya 400.000 ya. Iya. Kalau 17 juta. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan aplikasinya. Terutama dalam bunganya ya. penggunaan bank ini gitu. Aksesnya gitu. Bang Uden deh, kita Bang Uden udah berkeluarga nih ya. Aduh, pengen tahu kayak iya pasti kebutuhannya pun lebih dari kita gitu. Gimana nih Bang Uden nih? Boleh. Atau ada sampingan kah atau gimana kah? Nah, untuk saya yang udah berkeluarga ya. Jadi Mungkin ada biaya-biaya tambahan gitu. Aku kan pas udah nerima gaji langsung dipos-posin gitu. Iya. Yang pertama itu buat kebutuhan dulu selama 1 Sehari-hari bulan ya. ya, buat sehari-hari ini gimana gitu. Nah, terus diposin lagi buat nabung dan investasi. Nah, kita ini di Semoga selalu muda harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Ya, Kita kan benar. di hari tuanya itu biar kita panen santai. investasi di hal-hal yang membuat kita bagus gitu, membuat kita berkembang. Contohnya kita kuliah sampai kerja gitu. Ini adalah sebuah investasi gitu. Investasi, Investasi kalau kita bisa katakan ini investasi dari leher ke atas. Dan terutama investasinya dari skill-skill gitu. Kita harus mengasah tentunya 5, 4, 3 tahun lagi ke depan kita nggak tahu. Kalau kita generasi Z nih, kita harus menyambut kata Pak Presiden Jokowi itu 2045 itu Indonesia emas. Wah, Kita harus jadi bagian tersebut gitu. Oke. Sebagai generasi muda
yang akan meneruskan bangsa ini gitu. Nah terus selain investasi aku juga punya usaha kecil-kecilan, namanya usaha seblak gitu, usaha seblak. Boleh nih. Nah ini selain dari itu, dari usaha itu diputar dan kita harus mampu finansialnya itu ngatur gitu untuk pos-posnya apa aja dan yang lain sebagainya. Selain nabung, selain dari kebutuhan itu harus bisa ngaturnya harus sebaik mungkin. Mungkin itu dari saya sih. Kalau ngebagi waktunya gimana Bang? Maksudnya apakah ada keberatan di istri Bang Uden atau gimana, kayak kerja sambil kuliah misalnya waktunya jadi kemakan banyak nih nggak di rumah gitu, gimana? Oh, kita ngebagi waktunya itu sangat managing sekali ya itu. Jadi kita itu udah sepakat bahwasanya saya kerja sambil kuliah dan istri pun mengurusi usaha saya gitu. Jadi kita berbagi tugas dan istri pun mengizinkan gitu untuk saya bertugas. Oke. Udah banyak ya guys ya. Kita aduh. Enak ya ngobrolnya ya, Wak? Iya. Karena santai gitu. Sebenarnya dari sini tuh kayak satu ya guys, yang buat kalian yang mau kuliah sambil kerja kayak kita gitu. Satu sih, kita harus bisa manage uang dengan baik. Jadi di pos-posin dulu yang kata kita semua tuh harus kayak gitu. Terus jangan apa ya, lebih pentingin kebutuhan daripada keinginan, kayak nafsu semata melihat benda ini kayaknya lucu deh tapi kita nggak butuh-butuh banget, ya udahlah itu hilangin dulu, gak usah dicekot gitu ya. Kita maksudnya kita juga kan mau nikah gitu kan, maksudnya masih banyak kita planning ke depan yang ngebutuhin duit. Iya nggak Bang Ginting? Iya kan gitu. Jadi apalagi sekarang calon mertua itu ya, kita bahas calon mertua itu pengennya punya menantu itu harus yang bergelar dan harus tuh guys, Tapi kamu jangan ngambil harus punya gelar, tapi harus punya kemampuan juga, jangan cuma dia harus kertas gitu. Oke. Jadi berarti untuk ibu-ibu yang anaknya lagi single, ini kita nih. single dong. Single nih kita, single. Selebeo. itu aja sudah. Iya. Itu aja nih. Lumayan ya, lumayan. Kalau Kalau udah udah ini aja gitu aja lah. oke, gitu. Pokoknya buat kalian semangat semua. Nggak kerasa kita udah hampir berapa nih? Ada setengah jam? Adalah. Ada ya setengah Ada, jam oke. ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Jadi kesimpulannya dengan perubahan perbankan yang ada di Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan strategi perbankan yang Indonesia dengan balance terhadap perubahan zaman yang ada. Jadi kita harus ikutin zaman yang ada tuh, kita harus skill kita ditambah karena perubahan zaman makin maju, skillnya pun harus makin naik, Iya, kan? betul. Agar kita dapat mengimbangi perbankan dan perubahan yang ada gitu. Apa ya? Udah ya kali ya. Cukup kayaknya. Untuk menutup obrolan kali ini, apakah ada yang mau disampaikan dari kalian untuk penonton gitu? Mungkin dari Bang Uden Bang, pesan-pesan ada positifnya mau? Oke. untuk menggunakan contoh kayak aplikasi sama perbankan Pinjol. pinjol itu Biar gimana kita nggak gitu. terjerat pinjol segala macam. Bukan kita ya, tapi semua gitu. Semuanya. Jadi pesannya itu gunakan aplikasi sebijak mungkin gitu. Jadi kita butuhnya apa, belinya itu aja gitu. Jangan Oke. kita apa yang kita inginkan langsung dibeli gitu. Tapi itu bukan kebutuhan kita. Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja. Aduh, enggak, dari pembahasan kali ini cukup ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan penonton. Gitu, semoga bermanfaat dan memberikan sebuah wawasan yang bisa kita sampaikan tadi. Pesan dari saya untuk mahasiswa Universitas Pelita Bangsa utamanya, semangat menghadapi UAS-nya dan kedepannya semoga tetap lulus, amin ya. Amin. Kita juga ya. Angkatan berapa nih? 2026. Oke, amin, semoga dengan tidak pantang menyerah dan bisa memanage uang dengan baik sih. Murah-murah rezeki lah. Oke, benar. Ingat ya, kalau ada
kalau kata Presiden Insinyur Soekarno-Hatta itu uang te idealen en disterin also de zenihan dan hangen zedelev. Gapailah cita-citamu setinggi langit, jika tidak maka cita-citamu sangatlah rendah. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari kita, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dadah. Jangan lupa guys, kalau mau ada yang disampaikan bisa komen ya di bawah. Dan jangan lupa follow ya. Jangan lupa komen dan like and subscribe.